Assalamualaikum teman-teman semua ya. Selamat datang kembali di channel kita, channel tercinta. Yang cinta itu juga ya. Alhamdulillah setelah liburan usai, setelah berlebaran, kita sudah puas makan ketupat dan opor dan rendang ya. Pada kali ini langsung saja kita akan membahas beberapa emiten yang direquest oleh teman-teman di grup. Sesuai janji saya, pada hari ini kita mulai. Yang pertama ada DKFT. DKFT terkoreksi 3,70% di harga 260. Secara broker summary DKFT ada akumulasi dari AI, lumayan, tapi BK-nya jualan ya. Oke, DKFT biasa aja, berarti netral-netral saja kalau kita lihat secara broker summary. DKFT AVG-nya 260, kena trailing stop di 258. Oke, untuk DKFT secara technical daily dia masih tertahan di garis warna kuning. Oke, ya masih oke-oke saja ya. MACD juga sebenarnya dia potensi masih menarik ya. MACD-nya masih menarik. Terus apa ini, RSI juga lumayan oke lah ya. Oke, dia masih terkoreksi. Dia gagal lanjut break di harga 283. Sebenarnya kalau bulan kemarin atau perdagangan terakhir itu dia break 283, itu cakep. Sayangnya nggak bisa ya. Oke, berarti target DKFT besok masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 270 sampai 280. Silahkan dipantau-pantau saja. Yang paling penting di sini adalah dia tidak closing di bawah 256. Selama dia masih di atas 256, oke, itu masih bagus dan boleh dipantau untuk DKFT-nya ya. Seperti itu. Lanjut ada saham yang kedua yaitu MLPL. MLPL hari ini netral-netral saja di harga 99 ya. Sepertinya grup Lipo ini sudah selesai karena lebarannya sudah selesai, jadi harap hati-hati. Untuk MLPL ada distribusi dari AK dan ZP, ini broksumnya lumayan mengerikan ya. Tapi memang ada tambungan dari CP dan YU ya, oke lah. Netral, secara broksum itu netral. Tidak mengerikan banget, tidak bagus banget. Tapi kalau kita melihat dari teknikalnya MLPL, itu dia masih ketahan di garis biru muda di 98, itu ada support. 98, 97 itu support, berarti boleh teman-teman pantau ini besok. Jika awal bulan atau awal perdagangan bursa hari pertama ya, berarti dia itu naik, maka targetnya ada potensi ke 102, 103. Jika break 102, 103, maka potensi lanjut ke 108 sampai 110 untuk MLPL. Tinggal nunggu dia MACD-nya GC, kalau belum ya santai aja. RSI-nya juga belum siap ya. Jadi kalian kalau suka MLPL tinggal nunggu MACD-nya bagus dan RSI-nya bagus. Tunggu saja. Besok wajib candle hijau kalau dia mau menarik. Seperti itu. Lanjut ada ASRI. Alam Sutra netral saja dia di 110 ya. Secara broker summary dia cakep ini. Cakep lah. Asingnya masuk guys. Wah, tapi bandar lokal yaitu si BB jualan, tapi nggak apa-apa sih. Broksum saya itu memang bukan orang yang mementingkan broksum ya. Kita cek di teknikalnya malah menarik. Untuk ASRI dia menarik ya. Teman-teman yang suka ASRI boleh cek untuk swing. Boleh, secara MACD-nya bagus. MACD-nya bagus, RSI-nya juga bagus. Oke. Bagus, berarti untuk ASRI yang suka ini boleh plan-nya di 110 sampai 107. Nanti target TP-nya boleh di 115, 120, 125 sampai 130. Itu untuk ASRI ya. Jadi ini swing saja. Coba kita cek secara weekly untuk ASRI. ASRI weekly-nya oke dia. Lumayan lah. Ya, ini potensi ada ke 115 ya.
Ini kan emiten apa Asri? Properti. Kalau properti setelah lebaran apa ramai ya? Nggak tahu juga sih. Sentimen properti setelah lebaran itu nggak tahu. Yang tahu harap kolom komentar ya. Yang tahu silahkan komen-komen. Yang jelas untuk Asri secara teknikal daily dia menarik. Ada potensi untuk ke 115 sampai 120. Itu untuk swing ya. Jadi Asri ini cocoknya untuk swing. Gitu aja. Lanjut ada tower. Tower punya di 540. AVG member kita ini luar biasa ya. Luar biasa, pada dermawan-dermawan banget di atas semua. Oke, untuk tower dia lumayan oke. Secara MACD bagus. RSI juga ya koreksi-koreksi aja lah ya. Untuk tower, hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah garis warna merah. 494 sampai 490 lah ya. Tower itu nggak boleh jebol. Maka si bandar ini wajib dia bikin candle hijau hari esok. Perdagangan pertama hari apa itu, Selasa ya? Wajib bikin candle hijau di 520 atau 530. Dia wajib bikin candle hijau dan closing di sana. Closing 520 atau 530 itu menarik. Ya. Kalau dia bikin candle merah lagi, potensi bisa kayak mesin. Yang harusnya bagus malah jadi kurang bagus. Itu tower ya, secara daily. Kalau kita cek secara weekly dia oke. Boleh-boleh aja ini ya. Boleh-boleh aja. Boleh dicoba teman-teman ya, secara weekly. Berarti gitu tadi, patokannya ini ya, garis warna merah 494 sampai 490 lah ya. Jangan sampai jebol. Maka hari Selasa besok wajib bikin candle hijau atau wajib naik ke harga 520 sampai 530. Seperti itu aja untuk tower. Lanjut ada BSDE. BSDE terkoreksi 1,23% di harga 805. Kalau kita cek secara Broksum, BSDE ada distribusi lumayan gede nih ya. LGD, RAIY, UZ, PCP ini asingnya distribusi semua. Ditampung sama YP doang. Dan ini retail, YP dan CC ini retail juga. Jadi untuk BSDE secara broker summary dia kurang oke ya. Kurang oke ini kalau dari Broksumnya. Soalnya banyak yang jualan ini. Banyak yang jualan. Nah, kita cek dari teknikalnya BSDE. Secara daily BSDE masih tertahan di garis ungu. Di 794 itu ada garis support dia. Maka itu adalah garis yang tidak boleh ditembus oleh BSDE. Secara MACD dan RSI dia pun masih menarik ya. Jadi kesimpulannya BSDE hari kemarin itu koreksi sehat dan ada potensi untuk mantul kembali ke harga 820 830. Itu untuk BSDE. Kalau kita cek dari weekly, coba kita cek dari weekly pun menarik ya. Ini berarti properti ya BSDE ya. RSI nya bagus, MACD nya memang belum oke ya, tinggal nunggu MACD weekly nya cakep, ini bakal terbang. Tapi kalau kita lihat dari RSI dia sudah bagus ya. Patokannya kita lewat daily saja. Untuk BSDE terdekat bisa ke 830 ya. 830 bahkan sampai 870 pun bisa. Itu untuk BSDE. Jika saja setelah lebaran properti sentimennya bagus, maka BSDE ini bakal kena kerek juga. Sama seperti Asri tadi ya. Itu untuk BSDE. Lanjut di saham yang terakhir. Ada data Remala Abadi TBK. Untuk data hari ini dia terkoreksi 3,67% di harga 1050. Secara Broksum kita lihat data, Broksumnya kurang oke ya. Pahlawan bursa di top buyer dia. XL ini sobat loss itu jadi top buyer data.
harap berhati-hati untuk data. Kalau kita melihat dari Broksum dia kurang menarik. Coba kita cek lewat teknikal. Kita cek teknikalnya data. Oke, secara teknikal dia masih ketahan di garis warna hijau 1025. Itu garis yang tidak boleh ditembus oleh data. Selama dia masih di atas 1025, masih bagus-bagus aja, silahkan. Yang suka data ya, ingat yang suka data boleh dicoba. Area belinya berapa om? 1050 sampai 1020 gitu aja. Berarti 1050 sampai 1020, SL di 1000 gitu boleh. Atau SL kalau jebol 1000 boleh. Seperti itu untuk data ya. Target TP-nya bisa jauh ini ke 1100, 1200, 1300 sampai 1500. Kalau kita cek dari weekly, yaps, dia ketahan di garis kuning. Oh enggak sih. Dia nggak ketahan di garis kuning. Ya intinya 1000 ya. Intinya 1000 untuk data ini. Mohon maaf bentar kita lurusin ya, 1000 lah ya. Intinya 1000 untuk data nggak boleh jebol. Tapi secara MACD weekly dia mengerikan, RSI-nya pun mengerikan. Ya tinggal kalian ikutin siapa lah, bebas. Yang jelas data ini saya punya firasat dia mau bikin pola yang sama seperti sebelumnya. Turun, naik, turun, ini nanti naik lagi gitu. Itu firasatku mau bikin pola yang sama seperti gitu. Jadi boleh lah. Data akan ku coba juga hari Senin berarti. Hari Selasa besok. Kita coba, oke? Seperti itu saja untuk data, tapi memang secara Broksum dia sobat loss ini paling banyak yang membeli. Ya, nggak apa-apa lah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk video part yang pertama, kita lanjutkan di part yang kedua nanti, oke? Bye-bye.